Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perjanjian kredit. Di dalam pelaksanaan kredit, perjanjian kredit ini merupakan hal yang sangat substantif di dalam pelaksanaan kredit itu sendiri. Karena di dalam perjanjian kredit, di sana disebutkan segala hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur di dalam pelaksanaan kredit itu sendiri. Berapa besar jumlah uang yang akan diberikan oleh lembaga perbankan terhadap pemohon kredit, berapa besar bunganya, kemudian berapa lama jangka waktu dari perjanjian kredit itu sendiri. Jadi, perjanjian kredit di dalam pelaksanaan kredit yang pertama fungsinya adalah sebagai alat bukti dari pelaksanaan kredit itu sendiri, di mana di dalam klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian kredit ini ditulis sangat jelas mengenai hak dan kewajiban dari kreditur maupun debitur itu sendiri. Yang kedua, perjanjian kredit ini berfungsi sebagai alat pemantau atau sebagai alat pengawas dalam pelaksanaan kredit itu sendiri. Dan yang terakhir, perjanjian kredit ini berfungsi sebagai perjanjian pokok. Karena setelah adanya perjanjian pokok kredit ini, maka secara otomatis ini akan melahirkan perjanjian-perjanjian turunan setelahnya, seperti perjanjian jaminan. Kemudian di dalam pelaksanaannya perjanjian kredit ini secara ilmu hukum ini tidak ada namanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun namanya tidak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi pengaturan dan pelaksanaan dari perjanjian kredit ini harus tetap mengacu ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang ditulis di dalam pasal 13-19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Jadi inilah bunyi pasal 13-19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi walaupun perjanjian kredit ini tidak ada namanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan pasal 13-19 KUH Perdata, aturan-aturan umum mengenai perjanjian kredit ini tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi menurut saya pasal 13-19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan suatu pasal yang menjelaskan mengenai adanya kebebasan berkontrak. Jadi dengan adanya kebebasan berkontrak ini, para pihak dalam melaksanakan perjanjian, walaupun perjanjiannya itu tidak ada namanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun ada sebagian yang mengatakan kebebasan berkontrak ini diatur di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi redaksi kata kebebasan berkontrak itu sendiri dalam pasal 1338 KUH Perdata tidak pernah kita temukan. Maka menurut saya pasal 13-19 inilah yang sangat dekat coraknya dengan azas kebebasan berkontrak. Selain itu, perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena dia ini merupakan sebuah panutan dari perjanjian kredit, ini pengertiannya diatur di dalam pasal 13-13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lebih atau dengan orang yang lainnya. Ini adalah bunyi pasal 13-13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri mengenai perjanjian kredit ini hubungannya sangat dekat dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi di dalam arti secara substantif pengertian dari perjanjian pinjam meminjam ini sangat berbeda dengan perjanjian kredit. Di dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwasanya perjanjian pinjam meminjam ialah
suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Jadi ini adalah pengertian dari perjanjian pinjam meminjam yang ada di dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara keilmuan, perjanjian kredit ini berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pinjam meminjam ini tidak memiliki tujuan khusus. Contohnya seperti ini. Ketika saya ingin meminjam suatu barang kepada teman saya, maka tidak ada kewajiban saya harus menjelaskan barang ini dipinjam untuk apa. Ini perjanjian pinjam meminjam yang ada di dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di dalam perjanjian kredit, ini sudah harus dijelaskan lebih awal apa tujuan kita untuk melakukan permohonan kredit itu sendiri. Ini sesuai dengan prinsip 5C yang sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Harus ada tujuan terlebih dahulu, barulah pihak atau lembaga pembiayaan ini mau memberikan pinjamannya dalam bentuk kredit. Yang kedua, perjanjian pinjam meminjam ini biasanya dilakukan oleh individu. Sedangkan kalau perjanjian kredit ini biasanya dilakukan oleh lembaga pembiayaan, lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun yang tidak berbentuk bank seperti lembaga finance atau lembaga leasing. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam meminjam. Kalau di dalam perjanjian pinjam meminjam ini hanya berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya adalah buku 3 yang berbicara tentang perikatan. Sedangkan di dalam perjanjian kredit, undang-undang atau hukum yang mengaturnya selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur oleh Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang tentang OJK, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai kredit itu sendiri. Dan yang terakhir, di dalam perjanjian pinjam meminjam, kalau kita meminjam satu barang, maka akan dibalikkan dalam bentuk dan macam yang sama pula. Jadi kalau meminjam satu, maka harus dikembalikan satu pula dari macam dan jenis yang sama. Boleh dilebihkan, tetapi nanti berdasarkan perjanjian. Tetapi kalau perjanjian kredit, apabila kita meminjamnya satu, maka secara otomatis kita harus mengembalikan setengah atau satu lagi, sebab disertai dengan bunga. Jadi kalau perjanjian pinjam meminjam, dipinjam satu balik satu, bisa diperjanjikan lebih, itu kalau adanya kesepakatan dari para pihak. Tetapi di dalam perjanjian kredit, dipinjam satu, maka secara otomatis kita akan mengembalikannya berlebih, karena prinsip dari kredit harus pengembaliannya ini disertai dengan bunga. Di dalam pelaksanaan kredit yang terjadi di tengah masyarakat, pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit itu sendiri, walaupun debitur atau masyarakat menyepakati isi dari perjanjian kredit tersebut, tetapi secara filosofis kedudukan antara bank dengan debitur itu tidaklah seimbang, karena secara sosiologis dan secara ekonomis posisi bank sebagai kreditur ini lebih tinggi dibandingkan dengan debitur itu sendiri, karena debitur sangat berharap mendapatkan bantuan dari pihak perbankan tersebut dalam bentuk kredit itu sendiri. Di dalam pelaksanaannya, karena debitur ini tidak seimbang posisinya, maka banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian kredit itu sendiri, yang mana secara azasnya kita mengetahui bahwasanya di dalam perjanjian itu ada sebuah azas keseimbangan, tetapi di dalam pelaksanaannya azas keseimbangan ini tidak berjalan secara sempurna, karena pada dasarnya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak ini merupakan perjanjian dengan klausula baku,
yang mana perjanjian dengan klausula baku ini, perjanjian itu sudah dibuat oleh satu pihak dan tidak bisa ditawar dan tidak bisa dinego lagi oleh pihak yang lain. Jadi mau tidak mau pihak debitur harus menandatangani dari perjanjian kredit itu sendiri. Padahal di dalam perjanjian kredit tersebut banyaknya hak-hak dari debitur yang dikesampingkan, malahan menyudutkan hak-hak dari debitur itu sendiri. Tetapi karena debitur dalam keadaan secara ekonomis mereka terpaksa menandatangani isi dari kesepakatan itu sendiri. Karena ini merupakan klausula baku, maka oleh pihak lembaga perbankan, jika debitur setuju maka silahkan tanda tangani. Tetapi jika debitur tidak setuju, maka silahkan ditinggalkan. Maka berlakulah prinsip if you like it, take it, but if you don't like it, leave it. Maka inilah yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat di dalam menandatangani perjanjian kredit itu sendiri. Kemudian adapun klausul-klausul yang banyak menyudutkan dari kepentingan debitur di dalam perjanjian kredit itu sendiri adalah kewajiban nasabah untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga perbankan, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari. Maka ini merupakan salah satu bunyi klausul yang menyudutkan dari kepentingan debitur itu sendiri. Kemudian salah satu isi dari klausul itu yang banyak merugikan kepentingan debitur adalah adanya pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur untuk melakukan suatu tindakan sepihak terhadap objek jaminan apabila debitur ini mengalami kemacetan di dalam melakukan pembayaran cicilan kreditnya itu sendiri. Jadi beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan suatu perjanjian kredit yang mana isi dari perjanjian kredit ini debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk memasuki rumah debitur, kemudian melakukan pencoretan terhadap dinding rumah debitur itu sendiri apabila debitur itu melakukan kreditnya macet atau memasang plang. Jadi inilah hal yang tidak diperbolehkan di dalam perjanjian kredit tersebut karena dia bersifat menyudutkan kepentingan hukum dari debitur itu sendiri. Kemudian ada juga klausul yang mengatakan membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya akibat dari tindakan bank itu sendiri. Kemudian ada lagi isi dari perjanjian tersebut melepaskan tanggung jawab bank apabila suatu hari terjadi kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian kredit itu tersendiri. Jadi bank berusaha untuk melepaskan tanggung jawabnya di dalam perjanjian kredit tersebut. Di dalam undang-undang perbankan ini tidak diatur secara jelas mengenai klausula baku, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang klausula baku ini diatur mengenai pengertian dari klausula baku. Jadi pada intinya membuat perjanjian kredit dengan klausula baku ini diperbolehkan, tetapi harus menaati aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri. Di dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini disebutkan klausula baku adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi ini merupakan pengertian klausula baku yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Walaupun dia diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyebutkan klausula baku itu boleh dibuat, tetapi tidak boleh isi dari klausula baku itu menyebutkan hal-hal seperti berikut. Pertama, menyatakan pengalihan tanggung jawab. Kemudian menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
Kemudian klausula baku yang menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Kemudian klausula baku yang menyatakan pemberian kuasa dari pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran. Selanjutnya di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini para pihak atau lembaga perbankan di dalam membuat perjanjian baku dilarang untuk menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Jadi tidak boleh di dalam membuat perjanjian dengan klausula baku yang menyatakan adanya penunjukan atau penundukan terhadap aturan-aturan yang ada atau yang akan ada di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Maka inilah hal-hal yang dilarang di dalam pembuatan perjanjian kredit dengan klausula baku yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian pengaturan mengenai perjanjian klausula baku ini juga diatur di dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Jadi ini merupakan larangan bagi para pihak dalam membuat perjanjian dengan klausula baku. Jadi letaknya ini harus mudah dibaca, kemudian artinya harus mudah dipahami dan tulisannya harus jelas. Apabila hal-hal tadi dalam pasal 18 ayat 1 dan pasal 18 ayat 2 itu tidak dipenuhi oleh para pihak di dalam membuat perjanjian dengan klausula baku, maka berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka perjanjiannya batal demi hukum. Jadi konsekuensi hukum dari pelaksanaan pembuatan perjanjian dengan klausula baku di dalam perjanjian kredit apabila tidak mengindahkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka konsekuensinya secara yuridis perjanjian tersebut batal demi hukum. Maka coba dilihat lagi apabila pernah membuat perjanjian kredit dengan klausula baku, ada atau tidak aturan-aturan tersebut yang bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebab konsekuensinya adalah batal demi hukum. Selain dari Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, mengenai klausula baku ini juga diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 garing POJK .07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan. Di dalam POJK tersebut diatur mengenai perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Jadi bukan hanya bank saja, tetapi sektor keuangannya seperti lembaga pembiayaan, asuransi, maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal dan lain-lainnya. Jadi di dalam pasal 21 POJK nomor 1 garing POJK .07/2013 ini disebutkan, pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Jadi ini merupakan amanat dari POJK di dalam melakukan pembuatan perjanjian kredit. Ini harus memenuhi azas keseimbangan dan keadilan. Tidak boleh adanya ketimpangan antara hak kreditur dengan hak debitur. Yang mana tujuan dari aturan ini adalah bagaimana negara di sini ikut campur di dalam melindungi kepentingan debitur agar tidak diperlakukan semena-mena oleh
kreditur. Kemudian di dalam pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan ini juga mengatur mengenai klausula baku. Di dalam pasal 22-nya disebutkan bahwasanya dalam hal pelaku usaha jasa keuangan menggunakan perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka mau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kemudian di dalam pasal 22 ini juga disebutkan perjanjian baku sebagaimana yang dimaksud oleh ayat yang ada di atas ini bisa dilakukan dalam bentuk digital. Jadi ini merupakan suatu terobosan hukum bahwasanya pelaksanaan perjanjian itu bisa dilakukan secara tertulis tetapi dalam wadah yang berbeda. Yang selama ini dalam wadah kertas tetapi bisa dialihkan dalam bentuk digital, dan ini pun harus dari kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya di dalam pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan ini mencantumkan bahwasanya klausula baku ini boleh dibuat, tetapi dengan syarat isi dari klausula baku tadi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam POJK ini pun dibuat mengenai larangan-larangan dari perjanjian klausula baku tersebut. Yang pertama adalah dilarang di dalam perjanjian dengan klausula baku tersebut memberikan atau menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen. Kemudian di dalam perjanjian dengan klausula baku tersebut dilarang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan atau layanan yang dibeli. Kemudian menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen kecuali tindakan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian di dalam perjanjian baku tadi tidak boleh juga membuat mengenai hal-hal yang mengatur kewajiban pembuktian oleh konsumen jika pelaku usaha jasa keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha keuangan tersebut. Jadi kemudian di dalam pasal 22 itu masih juga dilanjutkan mengenai larangan-larangan yang tidak diperbolehkan di dalam membuat perjanjian dengan klausula baku, yang mana di dalam perjanjian klausula baku tersebut tidak boleh adanya klausula yang berisi memberikan hak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan. Kemudian tidak boleh juga di dalam perjanjian dengan klausula baku tadi adanya klausul yang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan atau layanan yang dibelinya. Dan yang terakhir, menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan atas produk dan atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Jadi di sini dapat saya simpulkan larangan-larangan yang ada di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai penggunaan klausula baku ini juga diatur di dalam POJK nomor 1/POJK.17/2013 tentang perlindungan sektor jasa keuangan. Jadi kesimpulannya adalah di dalam membuat perjanjian kredit pada intinya posisi antara kreditur dengan debitur secara politis dan secara ekonomis tidaklah seimbang. Maka diperlukanlah aturan-aturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan debitur tadi supaya hak-haknya tidak
didiskriminasi atau dihilangkan oleh perjanjian klausula baku yang dibuat oleh para pihak di dalam membuat perjanjian tersebut. Malahan di negara Amerika Serikat itu di dalam melakukan perjanjian kredit antara masyarakat dengan lembaga pembiayaan, negara menyediakan pengacara untuk menganalisis perjanjian-perjanjian tersebut supaya isi dari perjanjian tersebut seimbang dan hak-hak dari debitur ini tidak hilang karena adanya perjanjian kredit yang dibuat dengan klausula baku tersebut. Demikian materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah literasi masyarakat mengenai hukum sehingga menciptakan budaya hukum yang tinggi di tingkat masyarakat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.